Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah paradigma ilmu hukum di Indonesia. Ya, yang perlu beberapa hal untuk diperhatikan oleh mahasiswa adalah poin-poin yang paling penting di dalam paradigma ilmu hukum supaya pendidikan hukum yang akan kita rancang sesuai dengan paradigma hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah cita hukum Pancasila. Sebagai ideologi, ya, cita hukum Pancasila itu adalah hal yang paling utama dan bersifat fundamental. Ini sudah diperkenalkan sebetulnya pada siswa di level pendidikan dasar dan menengah. Ya. Yang kedua adalah Pancasila dan teorisasi hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah teori hukum Indonesia. Yang keempat adalah ilmu hukum yang bersifat Indonesia. Ini adalah poin yang bersifat berurutan. Sifatnya harus diurut dari 1, 2, 3. Tidak bisa kita melakukan dulu yang pertama, terus lompat ketiga dan keempat. Ini harus berurutan. Harus ada pemahaman tentang ideologi dulu supaya nanti terhubung dengan teori-teori hukum yang nanti akan menjadi dasar dalam pembuatan hukum. Oke, kita lanjutkan dengan penjelasan satu poin di antara 4 yang ini ya. Nah, cita hukum Pancasila ini kalau boleh saya berikan nilai bahwa di Indonesia itu belum pendidikan hukum di Indonesia itu belum berdasarkan cita hukum Pancasila. Kita masih banyak menggunakan teori-teori hukum barat, ya, termasuk seperti saya profesinya, karena belum ada teoritisasi Pancasila yang menghubungkan ideologi kita dengan peraturan perundangan di bawahnya, apalagi kemudian diterjang oleh kecepatan teknologi informasi. Yang kedua adalah kecepatan transaksi perdagangan. Ini semakin ketinggalan kita untuk membentuk suatu teoritisasi hukum Indonesia yang berdasarkan ideologi kita. Akhirnya kita adalah pengguna teori-teori hukum yang sudah ada, gitu ya, yang sudah ada di era globalisasi ini, tinggal pakai, nggak usah pakai mikir untuk menteorisasikan Pancasila. Keteteran kita di bagian pertama ininya dan yang di bagian kedua. Jadi kita belum punya Pancasila yang menjadi dasar teoritisasi hukum di Indonesia. Ya, ada missing link antara ideologi, jadi tidak nyambung antara ideologi dengan peraturan perundangan yang bersifat aplikatif di dalam masyarakat atau seringkali di dalam ilmu hukum disebut sebagai hukum organik. Nah, ini tidak terhubung. Kemudian teori hukum Indonesia jadi tidak terbentuk karena teoritisasi hukum Indonesianya belum dilaksanakan, ya. Jadi teori hukum itu tidak terbentuk terus. Sehingga kita sebetulnya, ya, tidak memiliki ilmu hukum yang bersifat Indonesia, ya, seperti itu. Karena memang masih banyak pelaksanaan hukum di Indonesia, kita juga terpengaruh oleh globalisasi yang memutus batas wilayah dan batas waktu suatu pelaksanaan hukum. Ya, ini adalah persoalan yang memang agak sulit. Bukan saja di Indonesia sebetulnya. Di negara-negara lain pun seperti itu. Bagaimana sulitnya negara-negara untuk betul-betul menggunakan ideologi negaranya di dalam praktek hukum positif sehari-hari di negaranya masing-masing. Makanya kita bisa lihat beberapa negara di Timur Tengah misalnya banyak bertumbangan bukan karena ideologi mereka tidak kuat, tetapi ketidakmampuan, gitu ya, ketidakmampuan membendung, ya, membendung pengaruh-pengaruh global dari negara-negara lain, terutama negara-negara maju dan tingkat ekonomi yang lebih kuat. Sehingga seringkali akhirnya di dalam sistematika hukum pun kita sangat tergantung, ya, pada negara-negara yang memiliki power lebih besar, ya, terutama misalnya di dalam teknologi dan transaksi ekonomi yang mau tidak mau memberikan dasar-dasar hukum yang baru pada dasar hukum atau pelaksanaan hukum dagang dan hukum ekonomi di Indonesia. Mau nggak mau kita nurut dengan negara-negara lain. Ya, kemudian ini adalah tugas kita bersama bahwa memang nanti cita hukum Pancasila itu bukan hanya ada di dalam pemikiran abstrak, harus terwujud dalam bentuk praktik-praktik, ya, dalam perancangan hukum. Ya. Nah, sebagai pandangan hidup bangsa, hukum Pancasila itu atau cita hukum Pancasila itu
yang mengandung keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum, sebetulnya tidak jauh dengan prinsip-prinsip dasar di dalam hukum secara teoritis, ya, tadi di dalam hukum alam misalnya begitu ya. Jadi harus ada prinsip keadilan, ya, kita bisa melihat bahwa Pancasila kita, ideologi kita itu mengandung banyak hal yang bersifat kebaikan-kebaikan, dan di situ kita bisa melihat ukuran moralitas orang Indonesia itu seperti apa melalui pandangan dan ideologi Pancasila. Ya. Nah, kemudian teori hukum di Indonesia, ya, saya bisa perlihatkan seperti ini. Kita masuk. Sehingga setelah kita lihat cita hukum Pancasila, maka kita bisa melihat teori hukum Pancasilanya seperti ini. Teori hukum Indonesia adalah tetap ground normnya adalah Pancasila, kemudian memiliki wawasan kemanusiaan, wawasan kemasyarakatan. Nah, di dalam wawasan kemanusiaan ini adalah ada nilai, ide, dan keharusan tentang pengaturan manusia dan dalam masyarakat. Kemudian kalau wawasan kemasyarakatan adalah nilai, ide, keharusan tentang masyarakat yang hendak diorganisasikan. Jadi yang pertama adalah bagaimana manusia secara individu di dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua levelnya sudah naik, yaitu bagaimana suatu masyarakat dikehendaki dan diorganisasikan supaya dapat mencapai tujuan nasional, ya, yang sesuai dengan ide-ide yang terkandung di dalam 5 sila yang kita kenal. Ya, ada ketuhanan, bagaimana manusia itu di dalam masyarakat agar bisa menjadi manusia yang berketuhanan, kemudian masyarakat yang berketuhanan, yang diarahkan pada bagaimana sebuah negara kita itu nanti berketuhanan. Tentu berketuhanan ini bukan merujuk pada suatu agama tertentu, karena kebinekaan di Indonesia itu bukanlah suatu yang harus dihilangkan, tapi harus diterima. Ini adalah kenyataan sosial di dalam hubungan kita dengan dengan keadaan yang memang bineka, baik bahasa, agama maupun suku bangsa, sehingga ini harus diterima, bukan ditiadakan atau dipaksakan untuk bersatu, tidak, harus saling menerima. Kemudian misalnya kita ambil sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya begitu ya. Bagaimana manusia itu beradab terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya. Itu aplikasi dari seluruh nilai-nilai di dalam Pancasila. Kemudian persatuan Indonesia, bagaimana kerukunan itu terbentuk dari diri seseorang secara individual masuk ke dalam masyarakat, dan masyarakat itu bagaimana yang sudah rukun itu diorganisasikan, ya, supaya bisa menunjang dan bersinergi untuk mendapatkan atau mencapai tujuan nasional. Nah, maka melalui pendidikan hukum, ya, pemikiran-pemikiran yang bersifat ideologis, ya, berkaitan dengan Pancasila menghasilkan suatu ide-ide yang bersifat khas atau istimewa yang keindonesiaan gitu, ilmu hukum yang keindonesiaan. Walaupun ini sepertinya masih di awang-awang, masih diperlukan fokus atau kemauan daripada ahli hukum untuk betul-betul bisa mewujudkan hukum positif yang bersifat Indonesia, ya. Nah, kita lihat coba gini ya. Nah, saya perlihatkan ini ilmu hukum yang bersifat Indonesia. Hukum positif atau hukum yang sedang berlaku, ya, itu dasarnya adalah ada ide-ide tertentu atau bahan-bahan hukumnya, ya. Bahan hukumnya saya berharap ini harus berdasarkan ideologi, kemudian berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dan kelaziman di dalam masyarakat di Indonesia, ya. Kemudian harus rasional, harus ada formatnya, harus ada bentuknya yang bersifat khas. Nah, untuk rasionalisasi bentuk hukum, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Coba nanti mahasiswa cek Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Nah, kita lihat bagian-bagian berikutnya di bawah. Ide tentang bahan hukum itu adalah nilai sebagai manifestasi kultur
ya. Jadi harus melihat budaya. Nilai-nilai yang ada di dalam hukum positif adalah nilai-nilai budaya. Ini adalah bahan hukum, ya. Kemudian ada kenyataan-kenyataan wujud-wujud dari nilai itu, sehingga ini memungkinkan peraturan hukum positif itu bergerak maju, bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Apabila kenyataan wujud nilai itu berubah, gitu ya, dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain, maka ide dan bahan hukum itu juga harus berubah sehingga menghasilkan hukum positif yang berbeda dengan masa yang lalu, ya. Misalnya kenyataan sekarang ini, kenyataannya, ya, kenyataannya sebagai wujud suatu nilai bahwa pembelajaran kita harus menggunakan cara daring, ini adalah bagian dari bahan hukum yang harus difikirkan untuk perkembangan masa berikutnya, bukan hanya terhadap suatu wabah penyakit, tetapi dalam hal-hal darurat lainnya kita harus sudah mulai berpikir bahwa satu kenyataan seperti ini harus dapat menjadi bahan hukum supaya dapat menjadi suatu hukum positif yang bisa dipedomani oleh masyarakat dan komunitas pendidikan agar dapat dipraktekkan di dalam hubungan antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Nah, kalau sekarang kan kita hanya sambil berjalan karena memang suatu kenyataan atau suatu peristiwa apabila kemudian ada dampaknya terhadap masyarakat, itu yang disebut suatu peristiwa hukum. Dan peristiwa hukum adalah salah satu cara untuk menemukan bahan hukum, kemudian dijadikanlah peraturan hukum positif, ya. Kemudian dari segi rasional misalnya, bagaimana pola-pola hukumnya, bagaimana proses pelembagaannya, itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nanti kita cek bersama-sama, ya, undang-undang itu. Disitulah terlihat bagaimana rasionalisasi bentuk hukum yang diatur oleh pemerintah, baik untuk pembentukan undang-undang maupun pembentukan peraturan-peraturan daerah, ya. Yang terakhir saya bahas adalah hukum dan tujuan nasional, ya. Bagaimana suatu proses pendidikan hukum dan hukum secara teoritis itu bersinergi untuk mencapai tujuan nasional. Tetap embrionya adalah masyarakat madani, masyarakat yang secara ideologi dan peradabannya sesuai dengan ideologinya, ya. Kemudian yang dilingkupi keduanya adalah ekonomi, kemudian lingkup berikutnya adalah politik, sosial, dan hukum meliputi semuanya, ya. Hukum meliputi sosial, politik, ekonomi, dan masyarakat agar tujuan nasional dapat tercapai. Nah, nanti ini tidak juga lepas dari suatu proses pelaksanaan hukum yang biasa dan sering digunakan, yaitu social engineering, ya. Ya, ini rekayasa sosial, ya. Bagaimana masyarakat melalui peraturan-peraturan hukum yang dibuat direkayasa sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan nasional yang sudah ditetapkan secara nasional oleh legislatif, ya. Social engineering ini sudah pernah kita bahas pada awal perkuliahan, mudah-mudahan masih ingat mahasiswa. Dan berikutnya setelah ini akan saya sampaikan UAS-nya melalui WA group, ya. Nanti saya akan sampaikan UAS-nya, pelajari dulu ini, kemudian baca beberapa referensi yang sudah saya berikan beberapa waktu lalu dan pada pertemuan lalu. Insya Allah dalam 2 hari, ini hari Selasa, hari Kamis kita siap semua untuk melakukan UAS, ya. Demikian perkuliahan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.